Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa dan bersyukur terlebih dahulu. Sahabat, jangan lupa ya, biasakan untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Oh iya, jaga selalu kebersihan diri dan kesehatan ya sahabat, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, ayo kita simak tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian dapat 1. Memahami dan menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 2. Kalian dapat memahami dan menampilkan tari kreasi daerah. Sejak dulu, bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kalian juga sudah ditugaskan secara berkelompok dan mandiri untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah seperti Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Bandung Lautan Api, Pertempuran Surabaya, agresi militer Belanda pertama, dan agresi militer Belanda kedua. Kalian juga telah melakukan kerjasama secara berkelompok untuk mencari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Sahabat, ada banyak sekali tokoh yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada tokoh-tokoh yang berjuang secara fisik dengan melakukan perang gerilya, ada juga tokoh-tokoh yang berjuang melalui jalur perjuangan diplomasi atau perundingan. Berikut akan kita bahas beberapa tokoh diantaranya, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia, Ketua PPKI, dan perumus dasar negara. Sebagai presiden, beliau turut berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan beliau mulai merintis pemerintahan Indonesia dalam masa-masa yang sangat sulit. Sebagai presiden, beliau memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk tetap berjuang, dan beliau pernah ditangkap dan diasingkan di Pulau Bangka ketika Belanda melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Beliau juga sudah mengirimkan mandat kepada Menteri Kemakmuran, yaitu Syafruddin Prawira Negara yang berada di Sumatera, untuk membentuk dan memimpin PDRI, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau juga dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Wakil Ketua PPKI, Perumus Naskah Proklamasi, dan Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Beliau pernah memimpin kabinet di awal pembentukan negara Indonesia. Jasa beliau dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. Selanjutnya adalah Jenderal Sudirman. Peranan Jenderal Sudirman dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat besar.
Sebagai Panglima TKR Divisi 5 Banyumas, Sudirman memimpin pertempuran Ambarawa dan berhasil mengusir tentara Inggris pada tanggal 18 Desember 1945. Karena jasanya, beliau kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sudirman tetap memimpin perang gerilya meskipun beliau dalam keadaan sakit. Selanjutnya adalah Bung Tomo. Bung Tomo atau Sutomo dilahirkan di Surabaya. Pada zaman pergerakan beliau bekerja di Surat Kabar Suara Umum Surabaya dan menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat Indonesia. Kemudian beliau juga mendirikan dan memimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Beliau mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk berperang melawan pasukan sekutu pada tanggal 10 November 1945 yang dikenal dengan nama Pertempuran Surabaya atau dikenal dengan nama The Battle of Surabaya. Dan yang ini adalah beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah seorang raja di Yogyakarta. Beliau seorang demokrat sejati karena dengan sukarela beliau memasukkan daerah kerajaannya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan gigih beliau ikut berperang melawan Belanda. Pada awal Januari 1946, pemerintahan mengambil keputusan untuk memindahkan kedudukan pemerintahan pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyambut hangat kepindahan tersebut. Beliau juga memberi mandat kepada Letkol Soeharto untuk mempersiapkan serangan umum 1 Maret 1949. Dan beliau juga pernah mewakili Indonesia menandatangani naskah penyerahan kedaulatan di Yogyakarta. Sahabat, selanjutnya kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tari indang. Amatilah gambar dan penjelasan untuk gerakan tari indang. Selanjutnya dengan pola lantai vertikal atau lurus. 1. Tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan tangan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku tangan kiri bertumpu pada tangan kanan. Ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Ulangi gerakan nomor 2, lalu ulangi gerakan nomor 3. Gerakan selanjutnya, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Ulangi gerakan nomor 6. Ulangi gerakan nomor 7. Posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di paha kanan atas, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Kemudian posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan, dan digerakkan juga selama 4 hitungan. Nah, sahabat, setelah kalian mengamati gambar dan membaca penjelasan tadi, praktikkan setiap gerakan tersebut. Perhatikan peragaan yang sudah dicontohkan oleh guru kalian.
Selanjutnya, ayo kita renungkan sejenak. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Dan sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kerja sama dengan orang tua. Amatilah jenis hewan lain yang ada di sekitar rumahmu. Identifikasikan ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya. Deskripsikan secara tertulis hasil pengamatanmu. Ajaklah orang tua di rumah untuk membuat satu kegiatan yang melibatkan semua anggota keluarga. Kegiatan tersebut harus memiliki manfaat bagi semua anggota keluarga. Tentukan tujuan, pembagian tugas, dan bekerja samalah dengan baik. Tulis laporan dari kegiatan yang kamu lakukan dan kumpulkan kepada gurumu. Bukannya hijau, pandang tajam di muara. Kami banyak hijau tarik indah, paube hati urang nanti Hai. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian mudah untuk memahaminya. Namun sahabat, apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakan kepada Bapak dan Ibu Guru di sekolah masing-masing ya. Atau kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, jangan lupa pula perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.